Hari ini kita akan berdoa berdasarkan tuntunan dari Mazmur pasal 6. Di dalam Mazmur yang ia gubah ini, Daud mencurahkan kegundahan hatinya kepada Tuhan. Rasa gundah oleh sebab sakit yang ia derita, dan di saat yang sama para musuhnya bermaksud mencelakakan dirinya. Di ayat 2 dan 3, serta ayat 5 dan ayat 10-11, Daud berkata, pada dalam situasi yang sukar tersebut, ia tetap berharap kepada Tuhan. Di ayat-ayat itu, ia mengemukakan 3 alasan dari pengharapannya, yaitu, yang pertama, karena di dalam kasih-Nya, Tuhan bersedia memulihkan umat-Nya. Pemulihan baik secara jasmani maupun rohani tersebut diutarakan Daud di ayat 2 dan 3. Di ayat 3 ia berkata seperti berikut, "Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar." Kesembuhan yang ia maksudkan di sini bukan hanya kesembuhan jasmani belaka, tetapi juga kesembuhan rohani. Kasih Tuhan itulah yang memungkinkan kita untuk tetap berharap kepadanya di segala keadaan. Yang kedua, karena di dalam kesetiaannya Tuhan bersedia menolong umat-Nya. Hal ini dikemukakan Daud di ayat 5 dengan berkata seperti demikian, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu." Di dalam kesetiaannya Tuhan bersedia meluputkan jiwa Daud dari tekanan yang ia alami dan menolong Daud dalam penderitaan yang sedang ia lewati. Kesetiaan Tuhan itulah yang menjadi jaminan bagi masa depan kita. Yang ketiga, karena di dalam kemurahan-Nya Tuhan bersedia menjawab doa umat-Nya. Hal ini ditulis di ayat 10-11. Di ayat 10 Daud berkata seperti berikut, "Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku." Bukan saja Tuhan bersedia mendengar doa umat-Nya, Dia juga berkenan untuk menerima atau mengabulkannya. Dengan kata lain, di dalam kemurahan-Nya, Tuhan bersedia menjawab doa-doa kita. Mari, dengan berpegang pada kasih, kesetiaan, dan kemurahan Tuhan Yesus, kita datang mengharap tata anugerah Allah dengan membawa doa dan permohonan kita kepadanya. Dalam situasi yang sesulit apapun yang sedang kita lewati, Tuhan Yesus senantiasa dapat diandalkan. Oleh sebab itu, dengan bersandar pada Tuhan Yesus, kita dapat menyongsong masa depan bukan dalam keputusasaan, namun dengan penuh pengharapan. Mazmur pasal 6 ayat 2 dan 3 serta ayat 5 dan ayat 10-11. "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu." Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata.
Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Roh Kudus, tunjukkan dalam diri kami hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, baik dalam perbuatan, pikiran, keinginan, perasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, agar hidup kami ini merupakan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, celikkan mata kami sehingga kami tahu apakah yang masih harus dibereskan dari dalam hidup ini. Ya Roh Kudus, penuntun hidup ini, terangi pikiran kami sehingga kami dapat mengerti bagian-bagian mana dalam hidup ini yang masih perlu diluruskan di hadapan Tuhan. Tolonglah hidup kami. Saudara-saudari, mari mohon agar Tuhan mengampuni dan membaharui hidup Anda, agar dengan demikian hidup Anda berkenan di hadapan-Nya. Silakan saudara berdoa. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau penuh dengan belas kasihan. Dalam belas kasihan-Mu, Engkau bersedia memulihkan umat-Mu, memulihkan rumah tangga mereka, memulihkan masa depan mereka, memulihkan usaha mereka, memulihkan pekerjaan mereka, memulihkan kesehatan mereka. Sungguh Engkaulah Juru Selamat yang memberikan pemulihan bagi hidup umat-Mu. Sehingga dengan demikian kami dapat berharap akan hari esok seperti yang Tuhan telah rencanakan. Dengan demikian kami dapat memandang masa depan tanpa ragu dan khawatir, karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara-saudari, serahkan harapan-harapan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu. Mari kita berdoa.
Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena dalam kemurahan-Mu, Engkau bersedia meluputkan umat-Mu dari mara bahaya. Mara bahaya secara jasmani, mara bahaya secara jiwani, mara bahaya secara rohani. Karena di dalam perlindungan-Mu kami merasa aman. Engkau bersedia melindungi rumah tangga kami, bersedia melindungi pekerjaan dan usaha kami, bersedia melindungi kesehatan kami dan melindungi kehidupan rohani kami, sebagaimana Engkau melindungi masa depan kami. Ya Tuhan Yesus, kepadamu kami berlindung. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus melindungi hidup Anda. Mari kita berdoa. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kesetiaanmu tidak pernah berkesudahan. Kesetiaanmu itu turun-temurun dan tetap untuk selama-lamanya. Engkau bersetia kepada firman-Mu, Engkau bersetia kepada umat-Mu. Dalam kesetiaanmu itu Engkau selalu siap mengulurkan tangan untuk menolong umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kepadamu kami berharap. Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam hatimu kepada Tuhan Yesus yang setia itu. Mari kita berdoa.
Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu itu limpah. Di dalam anugerah-Mu Engkau tidak mengabaikan doa-doa yang dipanjatkan oleh umat-Mu. Engkau bersedia mendengarnya, Engkau bersedia menjawabnya. Kami yang sesungguhnya tidak layak, Engkau izinkan datang menghadap tahta-Mu untuk membawa permohonan-permohonan kami. Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan semua harapan kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hari esok kami. Karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus, karena sungguh Dia dapat diandalkan. Mari kita berdoa. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ya Tuhan Yesus, pembela umat-Nya, kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Gembala yang baik, yang tidak membiarkan kawanan dombanya menghadapi bahaya seorang diri, tapi selalu siap untuk membela dan menolong domba-dombanya. Kepadamu kami berseru dan mengangkat permohonan-permohonan kami. Tuhan Yesus, tolong hidup kami. Saudara-saudari, mari kita memohon agar Tuhan Yesus menolong rumah tangga saudara, menolong pekerjaan, usaha, keuangan atau studi saudara, menolong kesehatan saudara, dan menolong orang-orang yang ingin saudara doakan dalam doa syafaat saudara secara pribadi. Silakan saudara berdoa.
Yesus, di dalam segala keadaan kami tetap berharap kepadamu. Karena kami percaya pengharapan kepadamu tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, dengan pengharapan kepadamu dan bersandar pada kasih, kesetiaan dan kemurahan-Mu, kami berdoa dan permohonan kami kepadamu. Kami mengangkat pujian dan penyembahan kepadamu. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Pribadi yang bersedia memulihkan umatnya, menolong umatnya, dan menjawab doa-doa dari umatnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua permohonan dan doa yang dipanjatkan oleh umat-Mu dalam kesempatan ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, tiada yang mustahil bagi Engkau. Apapun kesulitan yang mereka hadapi, tiada yang sukar bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara dan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Oleh sebab itu sekali lagi saya berdoa, ulurkan tangan pertolongan-Mu, menjawab permohonan mereka, baik untuk urusan rumah tangga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan usaha mereka, masa depan mereka, pasangan hidup mereka, anggota keluarga mereka. Tuhan Yesus, dengar seruan dari anak-anak-Mu. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami memohon, ya Tuhan Yesus. Kepadamu kami mengangkat doa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong negeri kami, pulihkan Indonesia. Kami berdoa di tengah situasi yang tidak mudah ini. Tuhan tolong pemerintah kami. Tuhan tolong aparat keamanan TNI Polri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Turunkan damai sejahtera-Mu. Terangi negeri kami dengan anugerah-Mu. Pakailah gereja-Mu ya Tuhan Yesus menjadi saksi-Mu yang hidup, yang membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan yang tersedia daripada-Mu. Oleh sebab itu sekali lagi kami berdoa saat ini Tuhan Yesus, menyerahkan semua yang telah kami panjatkan kepadamu dalam doa, dengan percaya bahwa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu Engkau dengar, Engkau menjawabnya tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu, dan jawaban-Mu itu selalu yang terbaik dan tersempurna. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami menyerahkan semua doa dan permohonan ini, di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.